Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat selalu ya. Sebelum belajar silakan berdoa supaya semua yang Anda pelajari dapat dipahami dengan mudah dan dapat digunakan pada waktunya. Bismillah. Video kali ini akan membahas tentang pewarisan sifat dan dikhususkan pada pewarisan sifat melalui kromosom tubuh atau otosom. Kita mulai. Anda telah pelajari bahwa pengertian genetika berbeda dengan pengertian genetik. Sama halnya dengan perbedaan kata statistik dan statistika. Semoga masih ingat ya. Jadi genetika berarti ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang pewarisan sifat tertua pada turunannya. Bila berbicara tentang genetika, berarti ilmu genetika secara murni, dasarnya, teoritisnya. Tapi kita juga harus memahami perkembangan dari ilmu genetika, antara lain yang dikenal dengan eugenetika, yang merupakan ilmu genetika yang bersifat terapan. Pengertian umum dari eugenetika adalah ilmu yang mengkaji pemanfaatan genetika untuk mendapatkan keturunan yang lebih baik dari induknya dan menguntungkan manusia dalam bentuk bibit unggul pada tumbuhan atau ternak. Kita menamakannya dengan ilmu pemuliaan. Anda juga telah mempelajari mulai dari tingkat SD, SMP, bahkan SMA bahwa salah satu sifat dasar dari makhluk hidup adalah berkembang biak. Cara berkembang biak dari makhluk hidup dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan aseksual yang tanpa ada sistem perkawinan antara pihak jantan dan betina. Dan cara yang kedua adalah secara generatif, yaitu perkembangbiakan secara seksual. Beberapa cara yang umum dilakukan oleh pembiak tanaman untuk melakukan perkembangbiakan vegetatif adalah dengan cara stek, dengan cangkok, okulasi, dan lain-lain. Bisa juga pada hewan tingkat rendah itu adalah dengan cara membelah diri, misalnya pada amuba. Umumnya, perkembangbiakan secara vegetatif dilakukan pada tanaman dan hewan tingkat rendah. Cara tersebut menghasilkan turunan yang sifatnya sama persis dengan tetuanya. Mengapa? Karena tidak ada pencampuran antara tetua yang berlainan jenis. Sedangkan pada perkembangbiakan generatif yang berlangsung secara seksual adalah terjadi perkawinan antara individu jantan dengan individu betina yang biasanya terjadi pada tumbuhan dengan cara spora, biji, atau pada hewan tingkat tinggi misalnya melakukan perkawinan. Karena perkawinan pada tetua yang berbeda, maka sifat anakan atau turunan akan bervariasi atau tidak sama dengan tetuanya. Perbedaan atau variasi dari turunan menjadi landasan dalam mengkaji konsep dasar pewarisan sifat induk kepada turunannya. Jadi yang dicermati adalah sifat yang dimiliki jantan, tetua betina, dan turunannya. Sudah pernah dijelaskan juga bahwa dalam tubuh spesies hewan, ternak, maupun manusia terdapat dua jenis kromosom, yaitu kromosom tubuh atau otosom atau non-seks kromosom. Dan yang kedua adalah kromosom kelamin atau gonosom atau seks kromosom. Perbedaannya adalah kromosom tubuh dimiliki oleh individu jantan dan betina, sedangkan jumlah kromosom ada 22 pasang dan strukturnya adalah sama baik pada jantan maupun betina ya. Karena persamaan itulah maka kromosom tubuh tidak dapat digunakan untuk membedakan jenis kelamin, atau disebut juga kromosom tubuh tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin. Kromosom tubuh bersifat diploid atau simbolnya 2N. Sedangkan pada kromosom kelamin jumlahnya hanya satu pasang dan struktur kromosomnya berbeda antara individu jantan dengan individu betina. Karena perbedaan struktur kromosom itulah, maka kromosom kelamin dapat digunakan sebagai pembeda jenis kelamin.
kromosom kelamin bersifat haploid atau N. Pada slide terlihat ada 22 pasang kromosom tubuh yang strukturnya relatif sama dan berpasangan. Sedangkan produk kromosom yang ke-23 adalah kromosom kelamin yang berbeda strukturnya, ini dan ini. Yang agak besar bentuknya adalah kromosom X dan yang agak kecil adalah kromosom Y. Sekarang kita membahas tentang kromosom X. Seluruh sel telur manusia dan ternak mengandung kromosom X. Mengapa? Karena kromosom X adalah kromosom pembawa gen yang mengkode seluruh aspek kewanitaan. Harus diingat bahwa kromosom X tidak berhubungan dengan jenis kelamin. Kromosom Y ternyata ukurannya lebih kecil dari ukuran kromosom X. Karena ukurannya yang kecil, maka jumlah gen yang ada pada kromosom Y lebih sedikit. Dan jangan lupa, kromosom Y ternyata pengkode aspek kejantanan. Untuk dapat memahami dengan lebih mudah tentang pewarisan sifat genetik, Anda harus menguasai berbagai materi seperti hukum Mendel 1 dan 2 yang berhubungan dengan perkawinan monohibrid, dihibrid, trihibrid, polihibrid, hibridisasi, juga tentang filial. Dan Anda juga harus fasih tentang pengertian apa itu gen, alel, lokus, genotip, fenotip, dominan, resesif, intermediate, homozigot, heterozigot, dan lain-lain. Jadi, karena cukup banyak materinya, silakan Anda luangkan waktu untuk mempelajari ulang materi-materi tersebut. Jangan juga dilupakan ulangi tentang proses mitosis dan meiosis, bagaimana gen diwariskan dari generasi ke generasi, bagaimana tentang prinsip dominan resesif, serta bagaimana penyimpangan hukum Mendel yang sudah kita pelajari pada video ke-1 sampai video ke-4. Ya. Sekarang kita pelajari tentang sifat beda. Sifat beda ditentukan oleh gen penentu sifat yang terletak dalam kromosom di setiap sel. Sifat beda diturunkan dari tetua ke keturunannya. Pada suatu persilangan, tidak semua sifat tetua akan terlihat pada turunannya. Sifat yang muncul dan terlihat pada turunan disebut sifat dominan, dan sifat yang tidak muncul pada turunan disebut sifat resesif. Misal, ada domba berbulu panjang disilangkan dengan domba berbulu pendek, dan mereka menjadi tetua. Ternyata turunannya domba berbulu panjang. Apa artinya? Berarti sifat bulu panjang adalah bersifat dominan, dan sifat bulu pendek adalah bersifat resesif. Pada perkembangbiakan generatif, tidak semua perkawinan akan menghasilkan turunan yang sama dengan tetuanya yang bersifat dominan. Contohnya, seorang pria berambut keriting menikah dengan wanita berambut lurus, ternyata anak-anaknya memiliki jenis rambut yang beragam. Ada yang lurus, ada yang keriting, ada pula yang ikal atau bergelombang. Coba Anda ingat kembali saat Anda mempelajari materi tentang dominan sempurna, dominan tidak sempurna, dan kondominan pada video minggu yang lalu. Fenotip rambut lurus, rambut keriting, rambut ikal disebut sifat beda. Sekarang kita sedikit bermain. Coba Anda berkaca pada cermin sambil melihat foto ayah, ibu, dan saudara-saudara Anda. Bila ada, siapkan juga foto nenek dan kakek. Lalu bandingkan. Wajah Anda kira-kira mirip siapa? Mirip siapakah Anda? Mirip ayah, ibu, kakek, nenek, atau yang lain? Sekarang kita pindah kembali ke pewarisan sifat. Pola pewarisan genetik dari suatu sifat pada suatu individu ditentukan oleh di mana letak kromosomnya dari sifat tersebut. Misalnya kita ambil contoh satu warna kulit.
di mana letak kromosom yang membawa sifat warna kulit. Pewarisan warna kulit yang ada pada Anda ditentukan oleh apakah sifat warna kulit itu diwariskan melalui kromosom tubuh atau melalui kromosom kelamin. Kalau melalui kromosom tubuh, apakah kromosom yang bersifat dominan atau yang bersifat resesif? Tapi bila pewarisan sifat warna kulit tadi melalui kromosom kelamin, berarti harus ditelusuri apakah melalui kromosom kelamin X atau kromosom kelamin Y. Bila ternyata melalui kromosom X, maka harus ditelusuri lagi apakah kromosom X yang bersifat dominan atau kromosom X yang bersifat resesif. Bisa dimengerti ya peta konsepnya. Saya tuliskan seperti ini pada slide, Anda bisa lihat agar Anda lebih mudah mengerti. Kenapa? Karena berikutnya akan dijelaskan lebih detail satu persatu, dimulai dari pewarisan sifat melalui kromosom tubuh yang bersifat dominan, lalu dilanjutkan dengan pewarisan sifat melalui kromosom tubuh yang bersifat resesif. Setelah itu baru pewarisan sifat melalui kromosom kelamin yang terbagi menjadi 3 cara, melalui X-linked dominan, X-linked resesif, dan Y-linked. Sekarang, Anda bisa belajar secara mandiri tentang materi yang akan dijelaskan berdasarkan peta konsep tersebut. Lalu lanjutkan dengan mempelajari video, baik dari video yang telah disiapkan maupun dari media lain. Selamat belajar!